understand. Completely understand. Understand to what? Coba kita baca Roma 5 ayat 3 sampai 5. Sorry ya banyak buka kita. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Coba Yus baca. Roma 5 ayat 3. 5 sampai 5 ya. Roma Dan bukan Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke. Satu lagi. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, sampai situ aja. Yang saya mau tekanin sebenarnya nggak ada di bahasa Indonesianya ternyata. Jadi bahasa Inggris begini. We can rejoice too. Kita bisa bersukacita. We can rejoice. We run into problems and trials, for we know that they are good for us. We know apa? They are good for us. They help us to learn, to endure. Tangji. Learn, endure. And endurance develops strength of character. Ini yang saya mau tekanin kalau di Indonesia ternyata. And endurance develops apa? Strength of character in us. And character strength our confident expectation of salvation. Gitu. Itu semua connecting. Akibatnya apa? Karakter. Gitu. Balik lagi ke karakter. Jadi maksudnya completely understand yang saya maksud di sini adalah pertama, masalah datang untuk kebaikan. Selalu gitu. Kita semua udah tahu. Cuman kadang-kadang pemikiran kita terhadap realita terus kita nggak pernah mikir gitu. Tuhan Yesus tuh big, God is so big gitu. Dunia tuh gede banget. Kalau kemarin saya lihat videonya, ada yang salah satu gereja di Atlanta, dia buat video tuh ada kayak ibaratnya di angkasa tuh gede banget, dan kalau di saya bilang tangan Tuhan tuh bisa megang bumi gitu kan. Jadi ya Tuhan Yesus gede, karena kita ngeliat masalah kita, aduh so small kata Tuhan. Dan yang pertama harus mengerti masalah datang untuk kebaikan. Yang kedua harus mengerti dari masalah itu kita akan menjadi orang yang tahan uji. Kita akan menjadi orang yang berkarakter kuat, strength of character. That's it. Itu tujuannya sebenarnya. Cuman kadang-kadang people lose. Kadang-kadang people jadi loser gitu. Cuma tetap selalu kalau kita jadi loser, selalu Tuhan Yesus bakal mencurahkan kasih-Nya, dan kita akan terus Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan untuk terus mau pursue, untuk terus mau ke goalnya Tuhan gitu. Saya pernah jatuh, saya pernah jatuh, beberapa orang pernah jatuh, tapi terus kita bangun kembali, kita bangkit kembali. Itu namanya mengerti. Kalau kita jatuh, kita harus bangun lagi. Dan yang terakhir, mengerti bahwa we need pray. We need pray. That's all we need. Pray is the powerful thing gitu. Like Pak Adi say waktu itu. Jadi saya cuma punya lutut, saya cuma doa doang sama Tuhan. Waktu itu zaman-zaman dulu katanya Pak Adi lagi susah segala macam gitu. Dan ya Tuhan tuh punya kuping, dan kupingnya Tuhan, hatinya Tuhan tuh ada di masing-masing kehidupan kita semua. Jangan pernah putus harapan akan doa, karena doa itu sangat besar kuasanya. Meskipun kita pikir, kadang-kadang kalau saya lagi doa saya lucu gitu. Saya doa, Tuhan apalagi ya Tuhan, sama nih Tuhan doanya. Setiap hari ini Tuhan belum dijawab, gimana gitu kan. Udah sampai aduh Tuhan dicapai, nangis, udah gak mau nangis gitu kan. Terus
tuh jadi kayak boring gitu. Tuhan please dong Tuhan gitu. Kok gak dijawab-jawab sih, gimana gitu kan. Kayak ibaratnya aku nganggap Tuhan tuh kayak bapak gitu, kayak papi gitu, kayak benar-benar Tuhan closest friend gitu. Anggap dia kayak gitu. Reach unto him gitu, kayak seakan kita mau more and more and more again gitu lewat prayer. Karena with pray, God make all things possible. Dan kadang kalau aku nggak doa aja, karena aku lagi pengen apa nih, toto Tuhan udah sediain aja. Sometimes kayak gitu, saking Tuhan sayangnya sama. Dan yang the last thing, itu yang ketiga complete of understanding ya. Yang terakhir complete. Yang tadi saya mau bilang reflection, ini saya bahas di sini. Completely see within ourselves. See within ourselves. Orang yang punya integritas adalah orang yang selalu cross check ke diri sendiri. Selalu cross check ke diri sendiri. Dia nggak pernah malas untuk merubah apa yang salah, apa yang jelek dalam diri sendiri. Contohnya, contoh orang-orang itu pasti Ayub. Lihat di Ayub terakhir, kita nggak usah buka banyak. Di Ayub terakhir itu Ayub minta ampun sama Tuhan, karena di Ayub 1 ayat 10 ayat 1 sorry, di Ayub 10 ayat 1 Ayub tuh mendukakan hati Tuhan karena dia ngomong, hidup gue nggak berarti, hidup gue meaningless segala macam. Karena apa? Karena dia udah stres. Secara manusia wajar nggak kayak gitu? Wajar. Anaknya semua meninggal, nggak ada lembu dombanya semuanya habis, rumahnya dibakar semuanya habis, dia sakit, istrinya tuh udah malas gitu ikut Tuhan gitu kan. Wajar pada saat itu kalau intinya tuh benar-benar pergumulan Ayub tuh benar-benar pokoknya benar-benar what a mess gitu. Jadi Ayub aja bisa kembali sama Tuhan dan dia mengecek sama dirinya sendiri, Tuhan ampuni aku, dia I'm yours gitu. Dia katakan itu di terakhir, di Ayub yang terakhir. Makanya Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. That's all. Yang completely see within ourselves itu sangat sulit. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh sebagai manusia kita point finger on person. Karena kita nggak mau disalahin, kita nggak bisa gitu, kita nggak siap, kita egois. Gitu. Saya termasuk saya gitu. Saya juga kadang nggak bisa disalahin, saya egois. Saya pengennya no gitu, Tuhan bukan salah saya salah dia gitu. Tapi lihat Hosea 4 ayat 4. Kalau saya baca di Inggrisnya Hosea 4 ayat 4. Bagus sekali Inggrisnya, tapi Indonesia saya nggak tahu. Hosea. Iya. Inggrisnya don't point your finger at someone else and try to pass the blame. Nggak mungkin ada orang yang disebut berintegritas, dia itu menunjuk orang itu kan bukan berintegritas, itu arogan gitu. Kita balik lagi ke yang akademis gitu. Don't point your finger at someone else and try to pass the blame. Always trying and trying. Kalau kita jatuh bangun lagi kayak tadi, selalu kita tuh cross check ke dalam diri sendiri. Kalau kita salah, kita minta maaf sama Tuhan, kita balik lagi, kita nggak kayak gitu. People make mistake, yes, tapi sedikit orang yang mau kembali, sedikit orang yang mau berdiri, sedikit orang yang mau reach out. Tuhan saya nggak mau kayak gitu, sedikit. Yang Tuhan cari adalah hati. Tuhan selalu melihat hati. Kalau janji Tuhan sama kita, kalau kita berintegritas, kita lihat Ayub 8 ayat 5 sama 20. Saya bacain Ayub 8 ayat 5 yang terakhir.